Udara malam di daerah pegunungan terasa begitu dingin. Hampir 1 minggu berada di sini membuat Arya yang biasanya mengenakan jaket kini malam ini, ia hanya mengenakan kaos biasa. Seolah sudah terbiasa dengan udara yang menyucup kulit itu. "Mau kopi, Bang?" tanya Uli saat mereka sedang asik duduk berdua di teras depan rumahnya. "Boleh. Jangan terlalu manis." "Ya," kata Arya menerima tawaran Uli. Kopi buatan Uli. Arya tidak perlu meragukan itu karena kesalahannya hanya terdapat sedikit lebih banyak gula, itu pun hanya sedikit. Namun, sudah 2 hari rasa kopi yang dibuat Uli sedikit pas pahitnya di lidah Arya. Uli yang sekarang berstatus seorang istri itu pun berjalan masuk ke dalam rumah. Dia akan menyiapkan 2 cangkir kopi untuknya dan Arya. Uli sengaja menawarkan kopi di malam hari agar mereka memiliki waktu tidur yang sedikit terlambat. Sebab ada hal yang akan dibahas oleh Uli nantinya. Malam ini suami istri itu terlihat kompak. Pasalnya Uli sengaja menilapkan pakaian Arya dengan warna yang senada dengan akan ia kenakan dan hasilnya mereka seperti sedang kopelan. Kaos berwarna putih dengan celana pendek. Hanya itu warna senada yang mereka miliki. Kalau diperhatikan sekilas mereka seperti suami istri sungguhan. Maksudnya seperti pasangan yang menikah karena cinta, seperti pasangan suami istri pada umumnya. Karena bukan hanya pakaian yang senada tapi, kalau diteliti lebih jauh lagi ada sedikit kemiripan antara Arya dan Uli. "Kenapa melamun, Bang?" Seperti sedang memikirkan sesuatu, kata Uli yang baru saja datang dari dapur membawa 2 buah gelas berisi kopi. "Diminum dulu," lanjutnya. Uli panggil Arya. "Ya? Kenapa, Bang?" tanya Uli menatap suaminya. Uli melihat seperti ada suatu hal penting yang akan dibicarakan oleh Arya. Padahal sebelumnya dialah yang ingin menyampaikan sesuatu malam ini. "Bagaimana kalau minggu depan kita ke kota?" Pertanyaan Arya berhasil menimbulkan berbagai tanda tanya di kepala Uli. "Maksud abang bagaimana?" tanya Uli dengan raut wajah penuh keheranan. "Mulai minggu depan kita akan tinggal di kota," kata Arya sedikit menjelaskan. "Apa?" kaget Uli. Mulut wanita itu sudah menganga tak percaya. "Apa jangan-jangan baru 1 hari tapi Arya sudah mencintaiku," katanya dalam hati. "Jangan berpikir akan hal yang bukan-bukan. Aku belum mencintaimu," kata Arya tepat sasaran. Uli menutup mulut dengan kedua telapak tangannya. Dia tak percaya bahwa Arya seolah bisa membaca pikiran. "Dari mana abang tahu isi pikiranku?" tanya Uli dengan begitu polosnya. "Melihat raut wajahmu yang berbinar itu aku pasti yakin bahwa kamu memikirkan hal tersebut. Jangan terlalu menghayal begitu tinggi kalau tidak ingin terjatuh nantinya." "Ah kamu ini," gerutu Uli. Wanita itu mengerucutkan bibirnya bahkan dia menatap lurus ke depan. Enggan melihat sang suami. Rasa malu dan kesal menguasai dirinya. "Aku tidak mungkin meninggalkan tanggung jawabku di sana. Apalagi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Aku memiliki tanggung jawab besar di kota." Arya sedikit menjelaskan duduk permasalahannya. Dia datang ke sini hanya untuk berlibur. Mengambil cuti paling lama 2 minggu. Namun, keadaan seperti ini sungguh di luar rencananya. Bukan tempat wisata yang bagus yang Arya dapat malah mendapat istri yang cantik. "Memangnya di kota abang kerja apa?" tanya Uli yang memang sudah lama ingin tanyakan. "Kan aku sudah pernah bilang bahwa aku pengusaha. Memang usahaku tidak sebesar usaha peternakan kalian tapi, aku memiliki tanggung jawab di sana," kata Arya, masih menutupi jati dirinya di depan Uli. Uli mengingat-ingat kejadian beberapa hari lalu saat mereka saling berkenalan. Pagi-pagi buta sudah duduk di atas bukit untuk menikmati sunrise. Ya, aku tahu." Uli hanya manggut-manggut. "Lalu kamu mau ikut ke kota bersamaku atau tinggal di sini bersama orang tuamu di sini?" tanya Arya memberi pilihan. Uli terlihat berpikir.
Dia sedang mencari hal yang menurutnya baik untuk dirinya sendiri dan juga keutuhan keluarganya. Hati Uli berkata dia harus ikut, namun Uli berpikir apakah Luhut akan membiarkannya benar-benar ikut ke kota bersama Arya seperti kata bapak tempo hari. Ada beberapa pertimbangan yang Uli pikirkan. Dia tidak mau salah mengambil langkah. Kalau di sini bersama Arya akan lebih mudah menyusun strategi 99 hari, tapi kalau di kota, siapa nanti yang akan membantu Uli? Apakah adik Arya serta istrinya mau membantu Uli? Tiba-tiba saja wanita itu berpikir sesuatu. Bagaimana kalau keluarga Arya tidak menyukainya? Orang tua Arya memang sudah tidak ada, tapi kan Arya masih memiliki keluarga. Sepertinya Uli harus menyusun ulang rencananya. Bagaimana? Tanya Arya yang tidak mendapatkan respon apapun dari Uli. Hening. Istrinya itu sedang memikirkan kesejahteraan rumah tangganya sehingga dia tidak merespon perkataan dari Arya. Ada banyak hal yang harus dia pertimbangkan dengan matang agar tidak salah langkah. Uli, panggil Arya sedikit berteriak. Arya sudah berdiri di hadapan istrinya, menepuk bahu Uli pelan agar wanita itu tersadar. Ada apa? Tanya Uli gelagapan. Dia kaget saat mendapati bahwa Arya sudah berdiri di hadapannya. Kenapa berdiri di sini? Kamu mengagetkanku, ucap Uli membenahi duduknya. Apa sih yang ada di pikiranmu hingga kamu tidak menanggapi perkataanku? Tanya Arya. Arya kembali lagi ke kursinya, duduk dan menatap gelapnya pemandangan malam yang tersaji di depannya. Tidak, aku tidak sedang memikirkan apapun. Aku hanya Uli tidak bisa melanjutkan ucapannya. Dia bingung harus berkata apa. Mana mungkin dia menceritakan apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Mau ditaruh mana wajah cantiknya di hadapan Arya? Katakan apa yang kamu pikirkan atau apa? Tanya Uli cepat memotong ucapan Arya. Jantungnya berpacu lebih cepat, entah apa yang ia rasakan saat ini. Atau aku hanya akan memberikan pilihan kedua untukmu, ucap Arya menekankan pilihan untuk Uli. Maksudnya? Tanya Uli memastikan. Dia tahu pilihan kedua adalah ia akan tetap tinggal di desa sedangkan Arya akan pulang ke kota. Ya, seperti yang kukatakan tadi. Kalau kamu tidak memberitahu apa isi pikiranmu itu, maka aku tidak segan-segan untuk memberimu pilihan kedua, kata Arya. Arya berkata seperti itu, sebab dia memang ingin sekali mengetahui apa yang ada di pikiran istrinya. Arya mencium bau-bau mencurigakan. Mana bisa seperti itu sama saja kamu mencurangiku, ucap Uli memberontak, bibirnya mengerucut. Dia tidak menyangka bahwa Arya akan bertindak seperti itu padanya. Arya dengan santai mengambil gelas kopi yang ada di atas meja. Meneguk minuman berwarna hitam tersebut dengan sangat elegan. Terlihat dia tidak menerima penolakan dari Uli. Aku sedang tidak menerima pendapat apalagi bantahan. Aku hanya memberikan pilihan yang akan kamu turuti. Sudut bibir Arya tertarik saat mengatakan itu. Entah sejak kapan Arya mulai suka menggoda istrinya itu. Namun, akhir-akhir ini Arya suka jika Uli bersifat sedikit memberontak. Terlihat sedikit menggemaskan di mata Arya. Uli menghembus kasar nafasnya. Dia tidak menyangka hanya karena hal seperti itu Arya bisa memberikan pilihan yang amat menyiksa Uli. Tanpa pilihan terakhir dari Arya saja sudah mampu mengubah rencana matang yang disusun oleh Uli. Apalagi jika Arya mengertak seperti ini, bisa-bisa Uli benar-benar jadi janda. Kalau semisal Arya pergi ke kota lalu di sana pria itu tertarik dengan wanita lain, sudah bisa dipastikan bahwa Arya tidak akan kembali lagi untuk menemui istrinya di desa Sukahati. Aku sedang berpikir, bagaimana caranya aku ikut denganmu? Aku tidak mengenal keluargamu. Bagaimana nanti kalau adik iparmu memperlakukan aku seperti menantu di sinetron itu? Akhirnya dengan berat hati dia mengatakan hal itu pada Arya.
Hal yang dia pendam sejak tadi. Sudah kukatakan bahwa aku adalah anak yatim piatu. Lalu adikku sudah menikah. Dia tinggal bersama istri dan juga anaknya. Rumah mereka berada cukup jauh dari rumahku. Mendengar perkataan Arya membuat Uli yang tadinya bicara sambil menunduk jadi mengangkat pandangannya. Menatap suaminya sedikit tidak percaya. Jadi selama ini Arya tinggal sendiri bukan dengan adiknya yang sudah berkeluarga itu. Kalau begitu nanti hanya akan ada Arya dan Uli saja di dalam rumah tersebut. Sungguh inilah yang dimimpikan Uli sejak dulu. Tinggal bersama suaminya di kota. Hanya tinggal berdua sampai mereka dikaruniai seorang anak nantinya. Lalu apa lagi? Tanya Arya menyelidik lebih jauh. Kalau aku pilih tinggal di desa ini dan kamu pulang ke kota maka sudah bisa dipastikan bahwa rencanaku untuk membuatmu mencintaiku akan sia-sia. Sungguh aku benar-benar tidak ingin menjadi janda. Uli menjelaskan lagi kegundahan di hatinya. Wanita ini kalau dipandang dari segi rupa sulit menemukan kebodohan tentang dirinya. Apalagi kelemahan pikirannya yang sulit berpikir positif. Harus berapa kali kukatakan bahwa bercerai tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa yang ada di pikiranmu hanya akan menjadi janda saja? Apa kamu tidak memikirkan untuk hidup berdua bersamaku selamanya? Arya menatap intens manik mata istrinya. Dia seolah sedang menyuruh Uli untuk mencari kesungguhan di mata Arya tapi sepertinya wanita itu tidak peka dengan kode yang diberikan Arya. Justru karena aku memikirkan semua itu maka aku putuskan untuk ikut denganmu. Aku akan membuatmu mencintaiku, menjadikanku istrimu yang sesungguhnya. Aku ingin suatu hari nanti tidak ada jarak yang membentang antara kita berdua. Aku ingin menua bersamaku dan juga anak-anak kita nanti. Jika inginmu seperti itu maka berusahalah lebih keras untuk membuat aku mencintaimu. Dan tolong jangan berpikir bahwa kamu akan menjadi janda. Arya memotong ucapan Uli. Dia seolah tahu lanjutan dari apa yang akan disampaikan oleh Uli. Uli menutup mulutnya. Wanita itu jadi diam 1000 bahasa. Dia sungguh tidak percaya bahwa Arya bisa dengan mudah membaca pikirannya. Kalau begitu ikut bersamaku. Jalankan misi 99 hari itu dan buat aku benar-benar mencintaimu. Tetapi bagaimana kalau Bang Luhut tidak setuju? Tanya Uli tiba-tiba. Ini adalah salah satu hal yang dia pikirkan juga. Sebelum menikah sungguhan denganmu kemarin, Bapak sudah mengizinkan aku membawamu ke kota. Apalagi Luhut dia pasti akan menyetujuinya. Percayakan saja hal itu padaku. Arya berkata dengan begitu percaya diri. Restu yang dia kantongi serta rasa percaya keluarga itu kepada Arya membuatnya yakin bahwa dia memang bisa membawa Uli ke kota.